Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Besok hari Arafah. Biasanya pada puasa tanggal 8, 9. Hari ini kalau emang tadi kira-kira nggak puasa, mudah-mudahan besok jangan sampai nggak. Besok usahakan benar-benar puasa, jangan sampai kelewat. Ya kecuali sakit, nggak mampu, nggak apa-apa. Tapi kalau mampu kira-kira, maka sayang banget, nyesel banget. Kenapa? Karena yukaffir as-sanatil madiyah, ngampunin dosa setahun yang lalu dan setahun yang bakal datang. Antum bisa bayangin tuh, setahun ke depan kita belum dosa, udah ada jaminan bakal diampunin. Nah ini ulama mengatakan berarti Allah bakal ngejaga kita dari perbuatan dosa. Sekalipun kita kalah sama hawa nafsu, kalah sama bisikan iblis, akhirnya kita bikin dosa, maka Allah bakal bimbing kita buat istighfar, biar dosa-dosa kita itu diampunin. Jadi kalau yang pengen dosanya 2 tahun hilang, besok puasa. Sayang banget kalau nggak puasa. Nah ini hari tarwiyah nih, biasanya kalau begini jamaah haji nih sekarang udah pada siap-siap jalan ke Mina hari tarwiyah. Kalau dulu saya langsung ke Arafah. Iya. Sebenarnya yang banyak tuh ke Mina dulu. Kalau nanti besok baru wukuf di Arafah. Nah kita waktu itu haji furoda, nggak tahu disuruh langsung ke Arafah. Jadi malamnya udah di Arafah, besok wukuf Padang Arafah. Enak, ya Allah, pakai baju ihram, lepas semuanya, kita pakai ihram, kita betul-betul nggak ada urusan lain dah, nggak ada kepikiran hal-hal lain, benar-benar antara hamba sama Tuhannya begitu. Nikmat banget, insya Allah biar pada bisa haji semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat besok usahakan apa? Puasa. Jangan kagak ya. Sayang banget 2 tahun diampunin terus kagak puasa, kan sayang banget. Ini juga ada makna lain. Tadi bakal Allah jaga setahun ke depan. Kalaupun bikin dosa, bakal Allah bimbing buat istighfar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berarti seperti jaminan dari Nabi bahwa kita bakal punya umur sampai setahun ke depan. Bagaimana mau diampunin dosanya kalau gak ada umur? Maka dari itu, insya Allah biar pada semangat besok puasa supaya dosa diampunin, umur Allah kasih panjang. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin, sekarang kita bahas faslun fi asbabit tayammum. Ana rasa ini cukup penting juga, karena rata-rata orang ketemu waktu di mana dia kudu tayammum dalam banyak kesempatan. Orang kalau di pesawat ya nggak ada air misalnya, atau air sangat-sangat terbatas, kata pramugarinya nggak bisa, nggak boleh pakai air. Karena ini hanya digunakan untuk yang mau buang air kecil. Nah itu berarti kita harus tayamum. Ada yang saya ketemu di pesawat, udah sholat Pak? Belum, nanti aja dah kalau udah nyampe wudhu. Saya bilang ntar kalau udah nyampe waktunya udah lewat. Kata dia nggak apa-apa dah, katanya nggak boleh. Harus tayamum, harus sholat. Kalau bisa wudhu bagus, misalnya tanya boleh nggak kita wudhu, ini airnya bisa nggak? Oh bisa, airnya banyak, wudhu dah. Cuman wudhu yang wajib-wajibnya aja.
Nah, kalau enggak berarti harus tayamum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa wa alhiqni bis salihin. Faslun fi asbabit tayammum. Asbabut tayammum thalathatun. Penyebab kita harus tayamum ada 3. Faqdul ma' wal marad wal ihtiyaju ilaihi li'atshi haywanin muhtaramin. Yang pertama, enggak ada air. Faqdul ma', tidak ada air. Tidak ada air ini nanti sebenarnya kalau di dalam kitab fikih yang lebih dalam lagi, ntar dibedain lagi. Ada yang faqdu ainil ma', memang enggak ada air. Memang air tidak ada. Ada lagi air ada misalnya, tapi faqdu imkaniyat al-wusul ilal ma'. Kita nggak bisa sampai ke air karena beberapa alasan. Misalnya ada hewan buas jagain tuh air. Nah, kita maksa mau nyampe ke air, akhirnya dikunyah nanti kita. Harus tayamum kalau begitu. Nggak usah, walaupun air ada di depan kita, tapi ada singa lagi boboan di situ. Waduh, lagi bobok, cuman begitu kita dekat bangun, serem juga. Nah, itu bagian daripada faqdul ma', nggak ada air atau nggak bisa dapat air. Yang kedua, wal marad, sakit. Kata dokter nih kalau kena air bakal makin parah sakitnya, atau kalau kena air misalnya lama sembuhnya gitu, atau sakit yang memang kita nih anggota wudhu kita kena banyak selang-selang misalnya, sehingga nggak mungkin sama sekali kita wudhu. Dalam kondisi seperti itu tayamum. Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi haywanin muhtaram, atau ada air tapi ada yang membutuhkan air tersebut untuk meminum air tersebut. Misalnya kita di gunung nggak ada air tiba-tiba segini, yang satu kehausan. Nah, kita mau wudhu, mana yang diutamakan? Kasih yang kehausan. Bahkan bukan hanya manusia, haywan muhtaram. Ini haywan muhtaram ini artinya makhluk hidup yang terhormat. Terhormat di sini bukan hanya manusia, bahkan hewan pun terhormat, tapi ada beberapa hewan yang tidak termasuk haywan muhtaram. Nanti kita bahas. Jadi penyebab kita tayamum ada 3. Enggak dapat air, sakit, dan yang ketiga ada air tapi orang perlu untuk dipakai buat minum. Nah, apa aja makhluk yang tidak terhormat tadi? Yang pertama, tarikus shalah. Kalau dia orang yang memang kagak sholat, ini nggak termasuk haywan muhtaram. Bayangin tuh, segitu pentingnya sholat. Memang Allah ciptain kita di sini tujuan utamanya mendirikan sholat, iqamus shalah. Kita hidup di dunia ngapain? Sholat. 5 waktu. Di antara sela-sela waktu yang 5 ini silahkan mau kerja boleh, mau tidur boleh, mau makan, mau nongkrong. Tapi tujuan utama diberadakannya kita di dunia ini adalah mendirikan 5 waktu sholat. Setelahnya silahkan tuh, antara sholat dengan sholat yang berikutnya mau ngapain boleh, mau kerja cari yang halal rezeki silahkan, mau jalan-jalan boleh, tapi tujuan utama adalah sholat 5 waktu. Az-zani, orang yang berbuat zina. Az-zani al-muhsan. Al-muhsan itu berarti pezina yang udah nikah, tidak termasuk makhluk yang terhormat. Wal murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Wal kafirul harbi, kafir yang harbi.
Kafir yang memerangi Islam seperti Zionis Israel, Amerika. Tapi kalau ada tetangga kita kafir, kagak harbi, itu berarti kita harus hormatin dia. Ini mau potong hewan korban nih, besok lusa ya. Kita mau bagi dia, boleh gak? Boleh. Malah bagian daripada syiar ajaran Islam. Kayak pasang toa nih juga bagian dari syiar. Sekarang udah ada toa nih. Iya. Ajib. Selanjutnya wal kalbul aqur, anjing yang menyerang manusia dan hewan babi. Itu 6 makhluk yang tidak terhormat. Selanjutnya faslun fi syurutit tayammum. Syarat tayammum. Kita mau tayammum nih, ada syaratnya. Berapa? 10. Ada 10. Yang pertama, an yakuna biturab, harus menggunakan debu. Harus menggunakan debu. Nggak boleh menggunakan selain debu. Misalnya ada debu-debu dibakar jadi abu, ya itu udah nggak boleh tuh. Karena ini khusus menggunakan debu. Wa an yakuna turabu tahiran, debunya harus suci. Misalnya debu kena, mohon maaf, kotoran ayam, nggak boleh. Debu kena kencing sehingga jadi najis, tidak boleh dipakai buat tayammum. Misalnya nih lagi di padang pasir, ada anjing, mohon maaf, ada anjing main lompat-lompat di debu. Ini badannya penuh debu. Kita mau pakai tuh badan buat tayammum, boleh gak? Boleh. Karena memang anjing itu najis, tapi perpindahan najis dari anjing ke kita itu harus ada yang basah salah satunya. Tangan kita basah, kita pegang, baru ntar najisnya pindah. Atau tangan kita kering, anjingnya basah, kena hujan, ada debunya nih kita pegang, itu najisnya pindah. Tapi kalau kering dia, di atasnya ada debu nih di badannya, kita pakai buat tayammum, boleh. Ngapain sih bahas begituan? Orang ya, namanya fikih ini, hukum, kita harus jelasin. Kali aja ntar lagi di padang pasir mau tayammum gitu, tiba-tiba ada anjing lewat, kita mau pakai debunya buat tayammum, itu boleh. Wa an la yakuna musta'malan, debunya nggak boleh musta'mal. Kayak air, kan air ada musta'mal tuh. Nah, debu juga, misalnya nih kita pakai pertama buat muka, terus ada yang jatuh debu-debunya, kita pakai lagi buat tangan, itu nggak boleh. Itu debunya musta'mal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh, nggak boleh kecampur sama terigu gitu-gitu, karena dia bakal menghalangi anggota tubuh kita dari sampainya debu. Ini ada debu, ada tepung, kecampur, terus kita pakai buat tayammum. Nah itu nanti si tepung itu, si terigu bakal menghalangi debu untuk sampai ke muka kita ya, ke kulit kita. Wa an yaksidahu, harus diniatin memang mau tayammum. Bukan kita lagi di padang pasir kena debu, wah itu belum tayammum gitu. Kecuali kita niatin memang ini mau tayammum. Wa an yamsah wajhahu wa yadayhi bi darbatain, harus dengan 2 darbah atau 2 naklah, 2 kali pukulan. 2 kali pukulan. Pukulan pertama ke muka, terus nggak boleh langsung tangan, harus pukul lagi. Nah, baru buat tangan gitu. Ntar kita contohin, nanti kita contohin. Wa an yuzilan najasata awalan, harus menghilangkan najisnya dulu. Kita mau tayammum tapi mohon maaf belum cebok misalnya, nggak bisa. Tayammum ini bukan raf'ul hadath, bukan ngangkat
najis, ngangkat hadas, bukan. Tapi tayamum itu dilakukan untuk menjalankan satu kewajiban, entah itu sholat, tawaf yang memerlukan suci tapi nggak ada air, pakai tayamum. Tapi apakah tayamum menghilangkan hadas? Tidak. Makanya kalau kita mau tayamum, kita harus cebok dulu. Dulu kemarin kita belajar cebok pakai apa? Pakai batu itu ya. Ini nggak ada apa-apa nih, air nggak ada. Kencing kita. Habis kencing mau tayamum, nggak boleh, cebok dulu, nggak ada air, pakai batu. Kita udah belajar tempo hari. Dibersihin dulu najisnya, baru tayamum. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum tayamum, seseorang itu harus mengetahui dulu arah kiblat. Berusaha mencari tahu. Jangan belum tahu kiblat tayamum dulu. Baru kiblatnya mana ya? Itu nggak boleh. Tapi misalnya salah nih, Anda datang kemari nggak ada air, Cang Jenal lagi nggak ada lagi, Anda tanya siapa ya? Tanya ke tetangga tuh yang rumahnya oren tuh misalnya. Siapa itu rumah siapa tuh? Assalamualaikum. Kiblat arah mana ya? Nggak taunya yang di dalam rumah lagi tidur. Oh no, ngadep sono no, ngadep ke jalan misalnya. Nah, saya udah usaha nih, ternyata salah. Nggak apa-apa, tetap tayamumnya sah karena ada ijtihad. Baru kemudian setelah tayamum dikasih tahu, oh salah tadi tuh, yang benar ngadepnya ke sini. Nah, itu tetap tayamumnya sah karena ada usaha mencari tahu kiblat sebelumnya. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Tayamumnya dilakukan setelah masuknya waktu salat. Wa an yatayammama likulli fardhin. Tayamum itu dilakukan setiap sholat satu kali. Kita sholat maghrib tayamum, masuk isya belum batal nih kita nih, tayamum lagi. Di pesawat mau sholat, ini udah waktu zuhur nih misalnya nih. Pesawat boleh jamak kan, sholat zuhur kita 2 rakaat. Udah rapi mau sholat asar, tayamum lagi. Setiap satu sholat satu kali tayamum. Fi faraidit tayammum, yang diwajibkan dalam tayammum ada 5. Yang pertama naqlut turab, pindahnya turab atau debu. Niat yang kedua. Yang ketiga mashul wajah. Yang keempat mashul yadain ilal mirfaqaini, mirfaqain. Yang kelima at-tartib bainal mashatain, harus berurutan, muka dulu baru tangan, nggak boleh tangan dulu baru muka. Fi mubtilatit tayammum, yang membatalkan tayammum apa aja? 3 hal. Yang pertama ma'abtalal wudu, yang membatalkan wudu. Ada berapa kemarin yang membatalin wudu? Yang batalin wudu yang pertama keluarnya sesuatu dari depan atau belakang, baik itu gas atau berupa cairan air kencing, itulah ya. Kecuali mani. Kalau mani bukan hanya batalin wudu, tapi dia hadas besar. Apalagi hilang akal, barakallahu fiik. Zawalul aqli. Misalnya orang lagi tidur, bangun harus wudu lagi. Tayamum pun sama, dia batal kalau hilang akal. Kecuali kalau tidurnya apa? Nyenyak. Kalau tidurnya nyenyak, ya pasti makin harus wudu. Tidurnya dalam keadaan duduk yang mutamakin atau mumakin. Duduk tidurnya begini nih. Begitu. Yang ketiga apa? Bersentuhan. Laki dan perempuan tanpa ada penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan depan maupun lubang belakang menggunakan telapak tangan atau telapak jari. Nah, nggak apa-apa. Itu yang membatalkan wudu sama dengan yang membatalkan tayamum. Yang kedua, riddah, keluar dari ajaran Islam. Ada orang tayamum, habis tayamum murtad dia, terus baca syahadat lagi. Tayamumnya kudu
kudu diulangin. Mau sholat nih, tayamum, udah rapi tayamum, gue murtad katanya. Gue murtad iseng banget. Murtad kali ya, enak ya. Waduh. Udah murtad semenit, syahadat lagi Nah itu tayamumnya kudu diulangin. Dan tawahumul ma in tayammama li faqdih. Nah, kalau orang habis tayamum tiba-tiba dia mengira bahwa ada air. Habis rapih tayamum tiba-tiba ada suara air tuh, tetesan air. Nah, sekedar dia tawaham aja walaupun belum sampai yakin, itu dia batal, tayamumnya harus wudu lagi. Nah, itu pembahasan tentang tayamum. Sekarang kita kasih contoh ya, tayamum seperti apa. Tayamum sekali lagi, nah ini kadang-kadang pelajaran yang sangat penting buat kita. Begitu juga orang yang sakit, tiba-tiba mimpi junub, mau mandi, kabel di mana-mana, ada ventilator masuk kemari, ada sininya masuk infus, nggak bisa dia kamar mandi sama sekali nggak bisa. Ya, mau wudhu pun full dengan alat-alat dokter sehingga dia nggak bisa wudhu, maka tayamum bisa begitu. Nah, caranya tayamum gimana? Di depan kita ada debu. Yang pertama kita pukul kedua tangan kita ke debu tersebut. Pukul begitu. Ada hentakan. Habis dipukul dibersihin dulu. Bisa diginiin atau diginiin sehingga debu-debu besarnya tadi jatuh. Kalau debu-debu besar masih ada, cemong nanti muka kita. Jadi habis beginiin, dijatuhin, begini pun boleh. Yang penting ada sisa. Kemudian usapkan anggota muka kita begini. Cukup. Kena semua sekali udah cukup. Sekali aja. Yang kedua, tangan. Ini nggak usah kumur-kumur, nggak usah. Debu dimasukin, ngelihat temannya, ditiup. Nggak boleh yuk. Ya, disembur, jangan. Dicopot, jamnya dicopot, cincin dicopot. Cuman jangan lupa taruh di mana, hilang nanti. Habis muka tadi udah. Kemudian tangan, pukul lagi sekali. Jadi pukul yang pertama buat muka, pukul yang kedua jatuhin lagi begini buat tangan. Dimulai dari sini, dari atas ini sampai mirfaqain. Terus dari bawah tarik. Jempol buat apa namanya tadi, masah apa? Ini apa namanya nih? Masker. Enggak, ini ngapain ini? Ini mengusap dari atas. Ada aja. Ini terus bawahnya begini sampai atas, jempol jangan sampai lewat. Dah sekali. Langsung ke yang kiri. Ini bawah, jempol, selesai. Dengan begitu tayamum udah selesai. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Malik sampai pergelangan tangan aja cukup. Kalau seandainya kondisinya kagak memungkinkan sampai sini, maka ambil pendapat Imam Malik yang berfatwa tayamum cukup sampai pergelangan tangan.
Tayamum itu jauh lebih mudah. Jadi kalau tayamum hanya 2, muka, tangan. Kalau wudu yang wajib 4, muka, tangan, kepala, kaki. Ini enggak, 2 aja. Muka, set, tangan. Tadi, tangan kanan, tangan kiri. Beres, sholat dah. Sudah boleh untuk sholat. Gitu. Dia tayamum digunakan atau dijalankan untuk supaya kita boleh menunaikan satu kewajiban, yaitu sholat atau tawaf. Itu boleh ketika tidak ada air. Tadi sebabnya 3, nggak ada air, apalagi sakit, atau ada air tapi buat dipakai minum. Jadi yang pertama nggak ada air artinya tidak bisa dapat air. Ada airnya tapi dijagain sama hewan buas. Ini berarti kita nggak bisa memang dapat air. Atau sakit, atau air itu dibutuhkan oleh haywan muhtaram untuk minum. Maka kita lebih mengutamakan itu dibanding dipakai untuk wudu. Silahkan tayamum. Di pesawat begitu. Kalau bisa wudu yang wajib-wajib aja bisa, boleh. Sebetulnya wudu itu dengan air segini cukup. Wudu air segini cukup. Kalau yang wajib-wajibnya aja, dan cukup sekali aja. Tuangin ke tangan, basuh muka sekali. Tuang lagi tangan, asal kena aja, kena semua. Terus tangan kiri, terus kepala, terus kaki. Asal kena cukup. Kalau bisa pakai air, nggak bisa ya tayamum. Kalau dalam keadaan musafir, kita yakin bahwa ada air yang bisa kita pakai dan waktu sholatnya masih bisa ngejar, maka kita takhir. Karena memang masih ada waktu, pertama. Kedua, wudu diutamakan. Wudu diutamakan daripada tayamum. Kalau memang ada air dan waktu sholatnya masih gak kejar, maka harus wudu. Begitu. Jangan kita kerjakan pakai tayamum padahal kita tahu nih kita bakal sampai ke situ setengah jam lagi dan masih ada waktu buat sholat. Kecuali kalau udah gak ada waktu lagi. Nyampe sono kayaknya udah azan maghrib nih, kelewat zuhur asar. Nah, berarti kita boleh tayamum. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, wudu menjadi batal ketika at-tawahhum bi wujudil ma. Kalau dia mengira aja ada air, maka tayamumnya batal. Apalagi kita bukan hanya mengira, tahu bahwa memang ada air, maka kita wudu gitu. Karena waktu sholatnya masih ada. Kita baca sedikit walaupun udah mau jam 9. An-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal insani al-ijtihad fi hifdhi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun lil mauti 'ala ghairil islam. Ini masih tentang lanjutan bahasan kemarin. Orang harus berusaha maksimal untuk matinya husnul khatimah. Harus jaga amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, begitu ya. Dan kata syaitan, orang yang minta sama Allah supaya mati husnul khatimah itu sama aja orang telah mematahkan punggungku gitu. Jadi syaitan tuh bakal kesel banget kalau ada orang minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu syaitan langsung qasama dhahri. Itu orang udah mukul punggung saya, matahin punggung saya gitu. Kemudian perbanyak bersyukur sama Allah bahwa kita dapat nikmat Islam. Karena seandainya Allah kasih kita nih dunia dan seisinya, wa manahul Islam, tapi nggak dikasih Islam. Ini lo ambil nih emas, nih berlian, nih rumah, cuman nggak dapat Islam. Bagaimana tuh?
Enggak mau. Sebaliknya, walau a'tahul islama wa mana'ahu dunya lam yadurhu dzalik. Orang dikasih Islam sama Allah, tapi enggak dikasih dunia, enggak apa-apa. Karena itu yang bakal membawa dia kepada kebahagiaan yang sifatnya kekal dan abadi. Enggak apa-apa susah dikit, 60 tahun, 70 tahun. Ntar nikmat selama-lamanya. Benar enggak? Daripada nikmat 60 tahun, 70 tahun habis itu sengsara selama-lamanya. Waliyadzubillah. Nah, makanya itu di video kemarin saya lihat ada orang, ini saya kasih ini $1.000 nih. Nih duitnya ada di depan dia. Ini saya kasih $1.000. Cuman kamu harus murtad ya, keluar dari Islam ya. Percaya sama agama lain ya. Oh enggak. Semua enggak ada yang mau. Ditawarin lebih $100.000, enggak ada yang mau. Karena apa? Karena wa kafa biha min ni'mah. Cukuplah Islam sebagai nikmat, sebagai modal utama kita meraih keridhaan Allah, meraih anugerah yang Allah siapkan khususnya di akhirat nanti. Karena yamut fayasir ilan nar, mati baliknya ke neraka dia. Adapun yang kedua setelah meninggal maka dia akan menuju ke surga. Ada orang seumur hidupnya baik dia jaga ini ajaran Islam, tapi dia lupa minta kepada Allah supaya matinya itu husnul khatimah. Dia terlalu ngandel sama amalan dirinya. Karena udah beramal, udah baik, udah gak maksiat. Tenang, gua mah bisa katanya. Akhirnya dalam hadis itu disebutkan ketika antara dia dengan kematian tinggal sedikit, tinggal dikit nih, habis ini mati, kalau dia tetap begitu masuk surga. Tiba-tiba dia ya'mal bi'amal ahli nar. Tiba-tiba dia maksiat dan dia bilang, gue maksiat dulu dah, ntar habis ini gue tobat, istighfar. Nggak tahu ya maksiat terus mati, maka masuk neraka karena nggak husnul khatimah. Maka minta sama Allah supaya husnul khatimah. Itu penting banget. Jangan ngarep sama amal kita, jangan ngandelin amal kita, tapi ngandel kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ghayatut takhwif li ahli taqwa istiqamah fadlan an ahli tafrid wa taqlid. Kalau hadis tadi untuk orang yang bertakwa aja menyeramkan, waduh seram juga ya. Apalagi yang kagak bertakwa. Khawatir sampai mati begitu terus, maksiat terus, lalai terus. Nauzubillah min dzalik. Salafun saleh itu takut banget matinya su'ul khatimah, padahal amalnya bagus, nggak pernah atau sedikit sekali berdosa. Kalau saya ditawarin nih, mau mati sekarang, dia lagi di kasur nih, mau mati sekarang dalam keadaan Islam, atau kamu jalan ke depan pintu, ntar matinya syahid, pilih yang mana? Mendingan sekarang aja deh mati Islam. Saya takut ke depan nanti hati saya berubah tuh. Lagi jalan tuh waktu saya berubah, sehingga waktu sebelum sampai ke depan khawatirnya matinya ntar su'ul khatimah. Ternyata dia belum sampai ke sana. Ingat katanya, kata Imam Haddad nih bilang apa? Orang itu mati su'ul khatimah yang paling banyak menyebabkan orang mati su'ul khatimah adalah at-tahawun bis salatil mafruḍah, karena dia mengentengkan salat yang wajib. Lalai. Waz zakat al wajibah, ini juga penting, zakat yang wajib. Saya ke rumah guru saya ingetin di Depok. Guru saya ngomong sama satu orang, lu bayar zakat tiap tahun di bulan apa? Oh saya mah tiap tahun, tiap itu paling sedekah aja Bib. Kalau ada duit akhir bulan kita sedekah. Terus zakat mana? Zakat wajib. Lupa dia pikir dengan dia ngasih sedekah mungkin seadanya gitu, nggak cukup. Ini wajib zakat, zakat mal wajib. Demen nyari tahu kekurangan orang lain, orang yang ngurang-ngurangin timbangan.
dagang timbangannya dikurangin. Orang yang kagak percaya sama wali-wali Allah. Wa yunkiruna alaihim bighairi haq, mengingkari mereka. Walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqamatuhum min ghairi sidq wa ashbah dhalika min al-umur asy-syani'ah wa min akhwaf ma yakhafu minhu ala sahibihi su'al khatimah al-bid'ah fi ad-din wa kadhalika idmar asy-syak في الله ورسوله واليوم الآخر فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم اللهم يا أرحم الراحمين نسألك بنور وجهك الكريم أن تتوفانا مسلمين وأن تلحقنا بالصالحين في عافية يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.